Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mohon dibantu subscribe YouTube ini. Insya Allah surga imbalannya kepada kalian, amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel kami yang berisi tentang keindahan dan kedalaman ajaran Islam. Mari kita bersama-sama menjelajahi hikmah, kebijaksanaan, dan cahaya yang terpancar dari agama Islam. Saya mengundang Anda untuk menyertai perjalanan spiritual dan pengetahuan yang mendalam bersama kami. Mari kita mulai menjelajahi kebenaran dan kebaikan yang terdapat dalam ajaran Islam bersama-sama. Penyakit ain adalah kondisi sakit yang muncul karena pandangan iri atau dengki terhadap orang lain. Menurut ajaran Islam, penyakit ain tergolong berbahaya dan menyebabkan kematian. Terkait penyakit ain, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadits yang berbunyi, "Ain adalah hak, benar. Seandainya ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, niscaya ainlah yang bisa mendahuluinya." Hadis riwayat Muslim at-Tirmidzi. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar-benar adanya azimat, penyakit mata yang disebabkan oleh pandangan iri hati, dan jika ada sesuatu yang akan mendahuluinya, niscaya akan mendahulukannya ar-riha, angin. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui keberadaan penyakit ain atau pandangan iri hati, meskipun penyakit ini mungkin memiliki sebab-sebab lain yang lebih dominan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan umatnya untuk melindungi diri dari dampak buruk pandangan iri hati dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggunakan doa-doa perlindungan yang diajarkan dalam Islam. Apa itu penyakit ain? Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi melalui kitab Al-Lu'lu' Al-Marjan mendefinisikan ain sebagai penyakit yang disebabkan oleh mata. Apabila seseorang melihat orang lain dengan kekaguman namun dibarengi dengan rasa dengki atau iri, maka akan menimbulkan kemudaratan. Bahwa penyakit ain ialah penyakit yang terdapat pada badan maupun jiwa. Penyebabnya sendiri ialah pandangan mata orang yang dengki ataupun takjub, sehingga dimanfaatkan oleh setan dan dapat menimbulkan bahaya bagi orang yang menderitanya. Mengenai asal mula penyakit ain sebetulnya telah ada sejak zaman dulu. Rasulullah SAW sendiri membahas terkait penyakit ain pada hadits yang telah dipaparkan sebelumnya di atas. Selain itu, asal mula penyakit ain dijelaskan juga dalam fatwa Al-Lajnah ad-Daimah. Artinya, ain dari kata aana, yainu yang artinya terkena sesuatu hal dari mata. Asalnya dari kekaguman orang yang melihat sesuatu, lalu diikuti oleh respons jiwa yang negatif, lalu jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata untuk menyalurkan racunnya kepada yang dipandang tersebut. Fatwa Al-Lajnah ad-Daimah, 1271. Penyakit ain, atau pandangan iri hati dalam tradisi Islam sering dianggap berasal dari pandangan mata, atau keinginan yang buruk dari orang lain terhadap seseorang. Namun, secara ilmiah, penyebab penyakit ain tidaklah jelas dan dapat bervariasi menurut kepercayaan dan budaya masing-masing. Beberapa penyebab yang umumnya diyakini sebagai penyebab penyakit ain dalam tradisi Islam meliputi 1. Pandangan iri hati. Pandangan iri hati atau keinginan yang buruk dari orang lain terhadap seseorang diyakini dapat menyebabkan penyakit ain. Keyakinan ini mungkin berkembang dari pemahaman bahwa pandangan negatif atau kecemburuan seseorang dapat memiliki dampak buruk pada kesehatan atau keberuntungan individu yang menjadi sasaran pandangan tersebut. 2. Pengaruh setan. Beberapa keyakinan juga menyatakan bahwa setan atau roh jahat dapat memanfaatkan pandangan iri hati seseorang untuk menyebabkan kerugian atau penyakit pada individu yang menjadi sasaran. Dalam hal ini, penyakit ain dipandang sebagai manifestasi dari pengaruh negatif atau kekuatan gaib. 3. Ketidaksengajaan. Terkadang, penyakit ain diyakini dapat terjadi secara tidak sengaja, misalnya saat seseorang secara tidak sengaja mengeluarkan komentar yang buruk atau merendahkan terhadap orang lain tanpa disadari. Meskipun keyakinan ini memiliki tempat dalam beberapa budaya dan tradisi Islam, penting untuk diingat bahwa penyakit ain tidak selalu memiliki penjelasan ilmiah yang kuat. Lebih lanjut, Islam juga menekankan pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kebersihan diri, serta memahami bahwa kesehatan dan keselamatan individu bergantung pada ketentuannya. Oleh karena itu, sementara beberapa orang mungkin mempertimbangkan penyebab-penyebab ini, penting untuk tidak mengabaikan sumber penyakit yang lebih jelas dan dapat dijelaskan secara ilmiah. Doa agar terhindar dari penyakit ain.
Berkaitan dengan itu, ada doa agar terhindar dari penyakit ain. Dalam kitab Al-Adhkar susunan Imam Nawawi dijelaskan terkait hadits riwayat Ibnu Abbas yang berisi doa tersebut, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memohon perlindungan bagi cucunya Hasan dan Husain dari penyakit ain. Arab Latin, U'idzuka bikalimatillahi ta'amati min kulli syaita'anin wa ha'amatin wa min kulli ainin la'amatin. Artinya, aku memohon perlindungan kepada Allah untuk kamu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua setan dan binatang yang berbahaya serta dari ain yang mencela. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk melindungi diri dari pandangan iri hati dan penyakit ain dengan berdoa. Salah satu doa yang diajarkan adalah, A'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa ikabihi, wa min syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya dan siksanya, serta dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari bisikan-bisikan setan dan agar mereka tidak mendekatiku. Cara mencegah penyakit ain. Selain bacaan doa di atas, ada sejumlah cara lain untuk mencegah penyakit ain. Apa saja? Berikut bahasannya yang dinukil dari buku Hisnul Muslimin Adzkaril Kitab Was Sunnah susunan Syekh Said bin Ali bin Waf Al-Kahtani. 1. Melindungi diri dan orang yang dikhawatirkan terkena ain dengan berbagai bacaan zikir, doa, surat Al-Muawwidzatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, hingga lafal ta'awudz yang disyariatkan. 2. Mendoakan keberkahan bagi orang yang dikhawatirkan akan terserang ain apabila dipandang, baik menyangkut diri orang tersebut, harta, anak, saudara atau hal apa saja yang bisa menimbulkan kekaguman. Dengan berucap Arab Latin, Ema sya'allahu la quwata illa billahi Allahumma barik alaih. Artinya, inilah apa yang dikehendaki Allah, tiada kekuatan selain dengan Allah, ya Allah berkahilah ia. 3. Tidak memamerkan apapun yang mungkin dapat memunculkan ketakjuban dan kekaguman bagi orang yang menatapnya, lantaran khawatir terkena ain. Dan beberapa cara yang umumnya dianjurkan untuk mencegah penyakit ain. 1. Bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu langkah paling penting adalah dengan bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa untuk perlindungannya dari segala bentuk bahaya dan penyakit, termasuk penyakit ain. Doa-doa perlindungan yang diajarkan dalam Islam, seperti ayat kursi, surah Al-Baqarah ayat 255, dapat diucapkan sebagai bentuk perlindungan. 2. Berpegang pada sunnah, mengikuti ajaran dan praktek-praktek sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan cara untuk mendapatkan perlindungan dari penyakit ain. Ini termasuk, antara lain, membaca doa-doa perlindungan di pagi dan sore hari, serta memperbanyak zikir dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri secara fisik juga merupakan langkah penting dalam mencegah penyakit ain. Mandi secara teratur, menjaga kebersihan pakaian dan lingkungan tempat tinggal, serta menjaga kesehatan secara umum akan membantu meningkatkan perlindungan terhadap berbagai penyakit. 4. Menjaga hati dan perilaku, hindari merasa iri hati atau mengungkapkan pandangan yang buruk terhadap orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk menjaga hati dan perilaku agar terhindar dari perbuatan yang dapat menimbulkan iri hati atau keinginan buruk terhadap orang lain. 5. Berlindung dengan doa-doa perlindungan. Selain doa-doa yang diajarkan dalam Islam, terdapat juga doa-doa perlindungan yang dapat dipraktikkan untuk melindungi diri dari pandangan iri hati dan penyakit ain. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon perlindungan dari segala macam bahaya dan penyakit. 6. Memahami penyebab-penyebab medis. Terkadang, kondisi medis tertentu dapat disalahartikan sebagai penyakit ain. Penting untuk memahami penyebab medis yang mendasari gejala fisik atau kesehatan yang buruk, dan berkonsultasi dengan profesional medis jika diperlukan. 7. Menjaga kesehatan emosional dan mental. Menjaga kesehatan emosional dan mental juga penting dalam mencegah penyakit ain. Hindari merasa iri hati, cemburu, atau membenci orang lain, dan berusaha untuk memperkuat hubungan sosial yang positif dengan orang-orang di sekitar Anda. Semoga kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus memperkokoh iman kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberikan komentar untuk terus mendukung saluran ini dalam menyebarkan kebaikan dan ilmu agama. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di